Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para kiai, para ustadz, ustadzah, sedaya tokoh masyarakat, dan sedaya para bapak, para ibu, jamaah musalla Ustadzul Ulum Kampung Berjaya rahimakumullah. Syukur alhamdulillah. Kalau menika kula kalih panjenengan tasih dipun takdir dados tiyang sae, sehingga kula kalih panjenengan saged nglampahi perintah Allah. Inggih punika salat maghrib kalian berjamaah, diberlanjut kalian pengawasan rutinan tiap-tiap malam Kamis. Matur muga saged istiqomah sedaya, matur muga saged dados tambahan amal baik kita benjang wonten yaumul qiyamah. Dan mugi-mugi lawan barokah ngaos dosa-dosa kula panjenengan, dosa-dosa keluarga kula panjenengan, khususan yang sebab kula panjenengan dipunten kalian Allah Ta'ala. Dan mugi-mugi kalian barokah ngaos napa status hajat kula panjenengan dipun penuhi lan dipun ridhai kalian Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Salatullah wassalamuhu marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun beto kula panjenengan minadz zulumati ilan nur. Matur muga kula kalih panjenengan diakui umat Nabi Muhammad. Matur muga kula panjenengan sal syafaat Nabi Muhammad. Amin amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu, para saya yang mulia, saderenge ngaos dipun mulai, monggo kita awali kalian tawasul dengan harapan mugi-mugi ilmu kang badhe kita bahas, kita pelajari saged dados ilmu kang manfaat dengan barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratil nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwajihi dzurriyyati ajma'in. Thumma sallallahu alaihi wa syaikhul qadir jilani radhiyallahu anhu wa khususan ila mu'allifi hadzal kitab Fadlul Qadir al-Mujib Syekh Imam Al-Alim Al-Allamah Syamsuddin Abi Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i wa khususan ila jami'il awliya'i as-salihin nisa wa sunnatul muassis jami'an ahdathul ulama wa khususan ila jami'il masyayikh sagiri awalan wa akhiran wa sunnatul Rabi'ah Hamid bin Abdullah bin Umar Baslan wa sunnatul Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Hafiz sahib al-Radin wa sunnatul Hamid bin Ali bin Asidi Yahya Pegalwan. ثم خصوصا لجميع أولياء هذه البلدة خصوصا الحبيب علي بسكافة بنكم وجعفر بن سليمان سكافة بصرون. ثم خصوصا لجميع من عمر هذا المصلى ومن عبد الله في هذا المصلى وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا وتلاميذنا وأولادنا وذرياتنا وذوي الحقوق الواجبة علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات بنية الدعاء والقبول خير لنا ولو الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم.
nawaitu ta'alluma liwada'i kalimatillah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Para bapak, para ibu, para sedaya kang mulia, melanjutkan keterangan pekan kemarin, 2 pekan yang lalu, karena kemarin libur nggih. Napunten kalau boten libur, yaitu seputar sunnah-sunnah hayatnya salat, sunat hayat, sunat-sunat yang mengiringi pekerjaan kita ketika kita melaksanakan salat atau di dalamnya salat. Dan itu hukumnya sunat, dan alangkah baiknya niku dilampahi. Keranten napa kersane salat kula bayang saya niki saged dados salat ingkang berkualitas. Minimal saged nembeli kekirang khusyukan kita ketika kita melaksanakan salat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'minu ay qawlu aminin, qawlu amin akibal fatihah liqari'iha. Sunat hayat dalam salat yang selanjutnya yaitu membaca amin, yaitu amin setelah kita melaksanakan pembacaan surat Al-Fatihah. Di mana surat Al-Fatihah itu jumlah ayatnya ada 7. Surat ayat pertama yaitu Bismillah. Makanya ketika Fatihah kita ini harus menampilkan Bismillah. Menawi maos a'udzu niku sunat hukum. Tapi menawi maos Bismillah niki termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Niku sak mantune maos waladdallin kita disunatkan membaca amin. Tentunya yang paling dahulu membaca, yang memulai membaca yaitu imam. Liqari'iha bagi yang membacanya. Karena bagi yang membacanya fi sholatin wa ghairiha, maka ketika kita membaca Al-Fatihah baik di waktu sholat maupun di luar sholat kita juga disunahkan membaca amin. Amin niku lek diterjemah menawi wonten Fatihah niki nggih, niku artosipun matur mugi donga kula diputerani kalian Allah. Niku amin maksudnya. Tapi amin sendiri niku banyak artinya. Amin dalam arti yang lain yaitu bisa dipercaya. Contohnya dilarikan jika Nabi mulai ukdal alif niku amin, al-amin. Orang yang bisa dipercaya atau orang yang bisa membawa amanat. Tapi kalau amin di arti Al-Fatihah niki artosipun sanes niku. Tapi mandar mugi Allah Ta'ala ngijabahi doa kita. Karena dalam bacaan surat Al-Fatihah semuanya niku mengandung doa. Terutama yang di tengah-tengah niku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Makanya di akhirnya niku diwausi amin. Termasuk ketika kita berdoa, kita juga dianjurkan tiap kali doa membaca amin, terutama ketika qunut. Allahumma hdina fiman hadait, amin. Wa'afina fiman afait, amin. Kalau dihayati dengan harapan penuh matur mugi doa kita dijabah oleh Allah Ta'ala. Terus strategi pun mau amin ini kedah bersamaan antara imam kali makmum. Napa? Keranten ada pihak ketiga yang juga sama-sama ikut amin. Sinten pihak ketiga niku? Iku menika para malaikat.
Terus setiap kali bacaan Fatihah niku selesai dan imam membaca amin, niku malaikat juga membaca amin. Makanya makmum diharapkan bacaan aminnya juga bareng. Terus kenapa tempatnya kita membaca doa setelah Fatihah? Kan mau seperti wali walidayya wal mu'minina. Amin. Niku wakal imam maus ghairil maghdubi alaihim waladdallin kadare panjangnya. Niku makmum lek saged maos rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin bareng kali imam waladdallin kan panjangnya 3 alif waladdallin jenengan barengi kali rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin bareng. Amin imam kali amin makmum bareng, bersama dengan itu malaikat juga membaca amin. Tidak bisa dibayangkan ketika malaikat juga membaca amin, di mana malaikat itu adalah makhluk yang suci, tidak punya dosa, dan memang terjaga untuk berbuat dosa malaikat itu. Insya Allah doa-doa kita akan dijaga kalian Allah Ta'ala. Terus baca amin ini di dalam sholat juga dianjurkan, di luar sholat juga dianjurkan. Tapi untuk imam, mboten usah maos rabbi firli. Mangke waladdallin rabbi firli wali walidayya mboten usah. Makmum mawon. Menawi imam badhe maos wonten ati mawon. Keranten niku doa, di mana doa itu tidak usah diucapkan ketika jadi imam. Menawi dados makmum boten menapa. Menawi dados imam diwaos wonten ing mana kersane boten merusak bacaannya Fatihah atau bacaan surat yang lainnya. Lakin fi sholati akadu, membaca amin di dalam sholat itu lebih diutamakan ketimbang membaca amin di luarnya sholat setelah pembacaan surat Al-Fatihah. Wa yu'minul ma'mumu ma'a ta'mini imamihi, dan makmum hendaknya juga membaca amin bersama dengan aminnya imam. Wa jahru bihi, dan keras, membacanya dianjurkan keras. Amin sareng saya. Baik imam membaca aminnya keras, makmum juga keras. Jadi sama-sama keras. Ini berlaku bagi sholat yang jahar. Menawi zuhur, asar, boten saged. Zuhur kan terakhir tidak keras bacaan Fatihahnya. Wa qira'atus surati ba'dal Fatihati, membaca surat dalam Al-Quran setelah membaca Fatihah. Karena membaca Fatihah niku termasuk rukun, maka setelah membaca Fatihah dianjurkan membaca surat li imamin, baik bagi imam wa munfaridin, ataupun bagi orang yang sholatnya sendirian. Tapi fi rakaatay subahi, khusus di 2 rakaatnya salat subuh, wa aulatai ghairiha, dan 2 rakaat di luarnya salat subuh. Zuhur, asar, maghrib, isya, 2 rakaatnya 2 rakaat pertama. Menawi rakaat setelah 2 rakaat, setelah rakaat kedua boten sunat. Terus menawi jenengan salat maghrib contohnya yang kali nggih, rakaat ketiga mantun maos Fatihah terus maos surat, niku mboten sunat niku. Karena tempatnya membaca surat setelah surat Al-Fatihah niku ada di 2 rakaat mawon di semua salat fardu. Menawi salat sinjar, contohnya maghrib, isya, subuh, dan salat Jumat, niku bacaan Fatihahnya, bacaan suratnya juga dikeraskan.
sami kali baca Fatihah. Merengoten wonten niki kejadian mau surat niku sing afdal mau sak surat nopo tengah-tengah surat. Kan wonten tiyang maos di tengah-tengah surat ya. Sing afdal niku maos sak surat. Terus wonten tiyang ngimami mau surat dalam Al-Qur'an tapi setengah surat. Contohnya surah Al-Baqarah kan panjang gitu. Niku mau di tengah-tengah itu. Billahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa yatubu ma fi anfusikum terus ngoten. Tapi cuma setengah surat. Lebih afdal membaca satu surat penuh walaupun suratnya pendek. Surat-surat pendek itu rata-rata wonten juz 30. Sing diistilahkan juz amma ya. Niku surat-surat yang di surat-surat pendek niku rata-rata surat-surat yang turunnya wonten di Mekah. Jenengan titeni di Al-Qur'an niku menawi surate panjang niku rata-rata suratnya turunnya di kota Madinah atau setelah Rasulullah hijrah. Istilahnya surat Madaniyah. Madaniyah kang basa Madinah. Niku memakan waktu 10 tahun turunnya Al-Qur'an di Madinah dan suratnya rata-rata panjang. Menawi surat yang rata-rata pendek niku turunnya wonten di Mekah. Contohnya Al-Fatihah. Al-Fatihah niku surat di Mekah. Istilah surat Makkiyah. Dan surat-surat yang rata-rata berada di juz amma atau juz ke-30. Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, Ad-Duha niku turunnya rata-rata wonten di Mekah. Istilahnya surat Makkiyah, surat kang bangsa Mekah. Lah niku panjenengan menawi badhe maos surat, niku sing afdal maos sak surat mboten setengah surat. Di Mekah niku ya napa? Ngimami traweh sampai napa? Sampai khatam terus ya. Dalam 30 hari sehari itu 1 juz. Nggih mboten apa-apa. Tujuannya kan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Terutama di bulan Ramadan. Terus di bulan Ramadan itu kita membaca Al-Qur'an baik siang maupun malam itu sami ganjarane. Sami-sami ageng. Boten di waktu siang mawon ketika kita puasa, boten di malamnya juga kita dianjurkan untuk menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Membaca surat niki setelah pelaksanaan membaca surat Al-Fatihah. Wonten pertanyaan niki. Lek maos mantun maos Al-Fatihah manawa maos surat ae. Surat sing diwaos Fatihah malih ya napa hukume? Mantun waladhdallin amin imam niki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah malih. Apa ndak apal ya niki? Nggih betul napa? Hukume betul napa? Tapi kayake kesane ya napa niki. Dan surat mana kalau Fatihah atau sing waca nang imam. Hukumnya betul napa? Tetap asal kesunahan karena di sini tertulis membaca surat dari Al-Qur'an. Fatihah termasuk bagian dari surat Al-Qur'an. Wa takunu qira'atus surati ba'dal Fatihati. Falau qaddama surata 'alaiha lam tusab. Lek wonten tiyang salat mau surat luarnya surat Fatihah dulu. Madang wonten mau surat Fatihah. Maka mboten asal kesunahan lam tusab mboten dianggap. Wonten imam rodok nyeleneh niki. Imami maghrib kembali. Allahu akbar kabira walhamdulillah subhanallahi kita. Marwatan maca qul huwallahu ahad. Maca qul huwallahu ahad marwatan maos Fatihah. Niku bacaan surat yang sebelumnya Fatihah tadi itu mboten diambil. Maksudnya mboten termasuk sunat hayat, mboten asal kesunahane dalam salat.
lam tusab boten dianggap. Mergane lek dados imam pun jelek-jelekne kados biasa mawon. Napa kersane makmum boten bingung. Contone jelekne ngeten, imam takbir Allahu Akbar tangane ndak melo ngangkat. Alasannya kan sunat hukume. Tapi kan makmum bingung. Iki takbir apa durung, lek takbir kok tangane sik meneng mawon, ngoten ae. Contoh malih tepak salam. Assalamualaikum warahmatullahi dados imam niki. Tapi mboten oleh. Soalnya oleh hukumnya sunat. Yang termasuk rukun niku bacaan salami. Assalamualaikum warahmatullahi niku rukun. Menawi noleh sunat hukum. Lah niki dados imam tepak salam maos assalamualaikum tapi mboten oleh. Meneng tok ngadep teng kiblat terus. Makmum bingung iki wis buyar apa durung. Tapi kok maca salam. Imam ya seperti itu lek saged dielingaken karena kita ini harus menjaga kekompakan dalam berjamaah. Termasuk imam harus memberikan contoh yang baik, yaitu dengan cara mengerjakan sunnah-sunnahnya sholat. Sedaya sunnah-sunnah sholat lek saged oleh imam dilampahi pun sampai ditinggal, kecuali sholat wijen bukan masalah, karena kita ini menjadi teladan atau contoh bagi makmum, bagi jamaah yang lainnya. Mari ngoten wa takbiratu indal khaffi lirruku'i warrafi minar ruku'i. Membaca takbir ketika bangun dari ruku dan bangun dari dua sujud. Pokoknya yang memisahkan satu rukun dengan rukun yang lain dalam sholat itu adalah takbir. Selain takbiratul ihram, takbir-takbir yang lainnya itu hukumnya sunat. Kenapa takbiratul ihram? Berarti kita memulai sholat. Allahu Akbar, membaca Allahu Akbar niku hukumnya rukun atau wajib. Tapi untuk yang lainnya kita mau ruku Allahu Akbar karena terus bangun dari ruku usami Allah lek bangun ruku, bangun dari sujud mau sujud dan sujudnya dua kali niku kan membaca takbir semua. Niku hukumnya sunat saya. Menawi mboten maos takbir bukan masalah, tapi bukan asal kesunahan. Warrafu wa qawlu sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u ra'sahu minar ruku'. Adapun bacaan ketika kita bangun dari ruku', sami Allahu liman hamidah, kita dianjurkan membaca sami Allahu liman hamidah sanes takbir. Niku pengecualian niku. Kalau lainnya dipisah kalian takbir kecuali bangun dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Napa kok benten? Nate kula aturaken sing ngene. Napa ngene? Enten ali. Kula ulangi mawon nggih, boten menapa nggih. Keranten ketika pengajian keterangan wonten di ta'lim walaupun 1000 kali diulang dalam bab ilmu niku lebih afdol, niku afdol hukumnya. Kesannya asal fadilah taklim atau mencari ilmu walaupun diulang-ulang sampai 1000 kali pun tidak apa-apa, karena kita mengejar pahalanya, mengharap ridhonya Allah Ta'ala. Kita setaliku lek mboten gleto, lek mboten Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar. Niku riwayate nggih bingung kula. Sing bener pundi? Yang jelas gara-gara kejadian itu Allah Ta'ala ini mengganti pergantian rukun khusus di rukuk, bangun dari rukuk bukan dengan takbir tapi dengan sami Allahu liman hamidah.
Wekdal niku Sayyidina Ali napa Sayyidina Abu Bakar niku badhe dari jamaah teng Masjid Nabawi, jamaah kalian kanjeng Nabi. Niku pun bidal perkiraan nggih mboten telat. Tapi berhubung beliau menghormati ada orang tua yang berjalan tertati-tati, keranten pun sepuh, mboten saged cepet anu napa melampaui. Terus Sayyidina Ali niku menghormati beliau. Selalu Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu menghormati beliau. Dan beliau tidak berani nyalet tiang sepuh itu. Sampai berada di depannya masjid, ternyata tiang sepuh niku mboten teng masjid. Terus ternyata melewati masjid. Napa kok mboten dari jamaah? Ternyata diketahui orang sebutan itu adalah orang Yahudi. Sanes yang Islam. Belanda ya. Tapi niatnya menghormati sepuhnya, bukan menghormati agamanya, tapi menghormati karena dia sudah sepuh. Nah, ini yang dimaksud dengan ukhuwah basariyah, persaudaraan sesama manusia, tidak melihat dia itu agamanya, sukunya, warna kulitnya, bahasanya dan lain sebagainya, harus tetap kita hormati. Yang sepuh juga harus kita, lebih-lebih yang sepuh harus kita hormati. Dan akhirnya oleh Allah Ta'ala karena berkat tawaduknya sosok Abu Bakar kepada orang sepuh tadi itu, waktu niku diperpanjang. Wekdal. Kalau Allah Ta'ala berkehendak niku kun fayakun waktu menengosi mendel sampai Abu Bakar niku saged mlebet teng masjid dan nututi rukuke imam. Wekdal niku imam kanjeng Nabi. Terus tiyang niku saged dianggap nututi rakaate imam menawi saged nututi rukuke imam. Asalkan imame dereng tangi saking rukuk, dia datang langsung takbir, langsung derek rukuk, mboten usah maos Fatihah. Lho ya napa terus Fatihah niku rukun. Fatihah langsung derek Fatihah imam. Khusus di rakaat pertama makmum masbuk niku. Dikira makmum masbuk. Makmum yang kedisian sing mboten nututi selain itu. Lalu niku waktu dipanjangkan. Sehingga untuk ukuran rukuk kanjeng Nabi itu sampai panjang wonten, tapi orang tidak terasa kalau itu panjang. Demi menghormati sosok sahabat Abu Bakar sing menghormati orang tua yang berjalan boten cepet ya niku. Sampai sahabat Abu Bakar ingin mlebu masjid, alhamdulillah sik nututi takbire rukuke kanjeng Nabi. Bacaan alhamdulillah niki diabadikan dengan bacaan sami Allahu liman hamidah. Sami'a moho mendengar. Sami Allahu sapa Allah liman maring wong nek Abu Bakar maksudnya. Hamidah kang maca tahmid. Tahmid niku bacaan alhamdulillah. Lah niki diabadikan di dalam salat. Saking napa mulyane sosok Abu Bakar ya. Sosok sahabat Abu Bakar itu dianggap mulia karena beliau niki menurut ahli sejarah dinobatkan sebagai manusia tersuci kedua setelah kanjeng Nabi. Mari wonten Sayyidina Umar, mari wonten Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Andekan sewengi andekan sama dulu kanjeng Nabi niku tasik uang ke Nabi, maka yang paling layak jadi Nabi adalah Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar. Saking dekatnya beliau dengan kanjeng Nabi, saking belone sahabat Abu Bakar dumateng kanjeng Nabi di saat manusia yang lain niku mboten percaya Isra Mi'raj, sahabat Abu Bakar niki orang pertama yang mempercayai kanjeng Nabi. Sampai beliau mendapat julukan As-Siddiq. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Namanya saya Abu Bakar aslinya. Nami aslinya Abu Bakar itu Abdullah bin Abi Quhafah.